Buku ini itu berjudul Pemasaran Sosial, sebuah pengantar di mana terdapat bagian pertama dan bagian kedua. Bagian pertama itu membahas dimensi psikologis dari sikap dan perilaku manusia. Nah, sedangkan di bagian kedua itu membahas secara detail mengenai teknis-teknis komponen pemasaran sosial. Pemasaran sosial sendiri dapat didefinisikan sebagai bagian kecil dari bidang keilmuan sosial yang memiliki tujuan untuk menghasilkan berbagai kajian perubahan perilaku, khususnya untuk mengkonstruksi perilaku positif yang mampu memberikan manfaat positif sendiri bagi masyarakat. Sehingga kita ini dapat melihat potensi keunggulan positif apa yang didapat dari program pemasaran sosial. Oke, baik. Dilanjut, jadi pemasaran sosial secara umum adalah upaya untuk membangun perilaku baru atau new behavior yang lebih positif gitu yang ada di masyarakat. Sebagai contoh adalah perilaku yang dari awalnya masyarakat merokok menjadi tidak merokok, yang awalnya boros dalam pemakaian air menjadi tidak boros dalam pemakaian air. Nah, itu dalam hal yang lebih positif dan lebih baik dan jelas nantinya akan memberikan dampak gitu buat masyarakat yang lebih luas. Nah, tidak hanya itu teman-teman sekalian, pemasaran sosial juga memberikan semangat nih buat kita, buat masyarakat, buat tiap-tiap individu. Untuk apa? Untuk menghadirkan kebaikan yang lebih tersebar di masyarakat dan dapat nantinya memprediksi potensi keburukan gitu. Contohnya adalah ketika setiap orang nantinya di masyarakat dalam penggunaan air itu boros. Nah, kita dapat memprediksi jika perilaku tersebut terus-terusan dianut oleh masyarakat atau dilakukan oleh masyarakat, apa yang akan terjadi, yaitu nah kita itu sambil nantinya makna pembangunan adalah proses berkelanjutan skala besar dengan cakupan pekerjaan yang banyak. Seluruh upaya untuk membangun kebaikan agar menghasilkan perubahan perilaku dan upaya mengingatkan warga negara bahwa mereka dapat berkontribusi dalam pembangunan adalah investasi yang sangat berharga. Memahami keterampilan pemasaran sosial memberikan beberapa manfaat. Manfaatnya adalah memberikan ruang untuk berkreasi bagi generasi muda, merancang perubahan perilaku yang lebih baik,
memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk memanfaatkan waktu lebih baik, memberikan kesempatan untuk kolaborasi lintas bidang ilmu, memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk mengaplikasikan ilmu yang dapat di kelas, dan mengasah kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi. Situasi sosial adalah setiap situasi yang terdapat adanya hubungan di antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Maka, dengan itu situasi sosial dapat terjadi ketika manusia berinteraksi. Situasi sosial memiliki dua situasi utama, yaitu situasi kebersamaan, tempat berkumpulnya individu yang tidak mengenal satu sama lain, dan situasi kelompok sosial, tempat sekelompok orang melakukan interaksi. Ada 4 dimensi utama dalam mengubah perilaku manusia. Yang pertama yaitu menerima perilaku baru secara sukarela. Yang kedua, menolak perilaku lama secara sukarela. Yang ketiga, memodifikasi perilaku yang selama ini sudah dilakukan secara sukarela. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu meninggalkan perilaku yang selama ini sudah dilakukan secara sukarela. Manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk yang berpikir memiliki alur perincian secara singkat. Dapat ditentukan melalui yang pertama identitas sosial, yang kedua persepsi sosial, yang ketiga kognisi sosial, yang keempat sikap, yang kelima prasangka dan agresi, dan yang terakhir adalah altruisme dan prososial. 10 sifat agar menjadi sukses dalam pemasaran sosial dan pemasaran dalam kelompok. Yang pertama, menerapkan customer first mindset, yaitu berfokus pada pikiran klien untuk diubah perilakunya. Yang kedua adalah search marketing pros, yaitu mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi. Yang ketiga adalah they walk the walk, yaitu aktif mencari dan membaca supaya dapat terlibat dalam dunia digital. Yang keempat adalah customer service urgency, yang berartikan memprioritaskan klien. Yang kelima adalah strategic, yaitu sebuah program yang dibangun melalui perhitungan yang matang. Yang keenam adalah they are change agents, yaitu agen perubahan masyarakat. Yang ketujuh adalah they realize marketers are publisher, yaitu mempublikasikan program di hadapan publik untuk mendapatkan atensi yang konstruktif. Yang kedelapan adalah fokus on integrated marketing, yaitu kombinasi antara kreativitas dan inovasi, merupakan sebuah praktik yang dipenuhi untuk mencapai sebuah target. Yang kesembilan adalah they got the sociology of social, yaitu dibutuhkan mengenai pemahaman mengenai manusia dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah you, yaitu kemampuan dan keunikan diri sendiri yang dapat menjadi kesuksesan dalam melakukan pemasaran sosial. Bab 2. Identitas sosial adalah konsep yang perlu dikuasai oleh subjek dan objek pemasaran sosial. Karena setiap individu memiliki identitas yang berbeda dan saling mempengaruhi pola interaksi antar individu dalam suatu kelompok sosial. Setiap individu yang membangun dan mengembangkan identitas personal berdasarkan sifat-sifat yang spesifik dan menyesuaikan dengan lingkungan tempat tinggalnya. Identitas sosial berkembang jauh lebih pesat di era kemajuan revolusi industri sosial 4.0. Setiap individu yang berinteraksi pasti membawa identitasnya masing-masing yang akan mempengaruhi posisinya dalam berinteraksi dengan individu lainnya. Bab 3. Pada bab 3 ini menjelaskan secara garis besar apa itu persepsi sosial. Nah, persepsi sosial ini adalah suatu proses atau lebih tepatnya bisa dikatakan sebagai serangkaian proses yang digunakan dalam memahami orang lain. Dengan demikian, mereka sering memberikan interpretasi yang berbeda tentang perilaku orang lain. Nah, yang terkadang itu bisa benar, tetapi kadang juga bisa salah. Tidak hanya itu, dalam hubungannya dengan orang lain, tapi seseorang itu secara aktif menciptakan ide-ide tentang hal-hal yang datang ke pikiran mereka, khususnya pada indera penglihatan mereka sendiri.